Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tidak diterima amal kita, tidak sebagai amal soleh kalau tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi itulah kehebatan daripada sholawat Nabi. Jangan pernah tinggalkan. Bacain sholawat. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat. Wa malaikatahu, malaikat-malaikat bersolawat. Yusalluna ala nabi, semuanya bersolawat. Kenapa ayat yang tidak langsung saja? Bersolawatlah kamu. Kenapa mesti disebutkan Allah bersolawat, malaikat bersolawat? Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Sedangkan Allah bersolawat, sedangkan malaikat-malaikat bersolawat, mengapa kamu tidak mau bersolawat? Salawat Ustadz Ujang Bustami, jurus ampuh kalahkan dukun dan setan. Mendengar nama Ustadz Ujang Bustami tentu tidak asing lagi di telinga kita. Jagat di YouTube Indonesia dalam beberapa bulan ini diramaikan dengan munculnya channel Kang Ujang Bustami Cirebon. Dalam channel tersebut, Kang Ujang Bustami berdakwah dengan cara yang unik dan bisa dibilang sangat berani. Kang Ujang tanpa rasa takut mendatangi para dukun, santet, dan penganut ilmu hitam untuk disadarkan kembali. Namun, para dukun tidak sedikit yang mau, dan duel tenaga dalam akhirnya tak terelakkan. Dengan jurus maut yang dilakukan Kang Ujang Bustami adalah membaca sholawat. Selain bisa digunakan untuk mengusir setan, ternyata sholawat ini juga bisa digunakan untuk mengusir dukun, santet, dedemit, semua kalang kabut. Kehebatan sholawat juga diungkapkan oleh Ustadz Abdus Somad, salah satunya sholawat yang dilantunkan Ustadz Ujang Bustami. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Jadi itu suatu kenang-kenangan spiritual saya tentang arti sholawat yang pernah saya bacakan, yang selalu saya baca ketika saya mendatangi praktisi-praktisi dan mendatangi dukun cabul, dukun santet, dukun urut, dukun kucetit, terus dukun apa bela. Man ada kainan, siapa yang datang ke dukun, fasadaqahu bima yaqul, percaya kepada ucapan dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dia ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Pertama asyirku, yang kedua as-sihru, sihir berdukun. Udah, potongkan video ini, kasih video. Jaluknya apa? Aja sok anu lah dan enak kan? Ribut. Pausatnya sih tadinya non. Gak usah kayak begitu lah, kita beda-beda pendapat, oke lah. Nyentuh. Ya kan kita cuma Bacaan sholawat Nabi yang dibaca dan diamalkan Ustadz Ujang Bustami ini ternyata sama saja dengan bacaan sholawat yang biasa dibaca pada umumnya. Hanya saja ada beberapa tambahan bacaan dan doa yang memang ditunjukkan untuk mencegah dan menangkal kejahatan dari makhluk gaib tersebut. Selain bisa digunakan untuk mengusir setan, ternyata sholawat ini juga bisa digunakan untuk mengusir dukun, santet, dedemit, semua kalang kabut. Sholawat ini adalah sholawat yang biasa dibaca oleh Ustadz Ujang Bustami dalam membantunya mengusir ilmu hitam yang kerap menghampirinya dan juga pasiennya yang tengah berobat di padepokannya. Dalam setiap penampilan dakwahnya, Ustadz Ujang Bustami selalu berpesan kepada masyarakat untuk tidak takut kepada segala jenis setan, setan belek, setan engklek, dukun santet. Kang Ujang sering mengungkapkan kepret baiklah untuk jin-jin dan dukun santet. Beliau juga selalu berpesan kepada para penontonnya untuk selalu ingat kepada Allah dan mengingatkan untuk tidak lupa sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling utama. Jurus pamungkas Ustadz Ujang Bustami selalu keluar di akhir penampilannya, yakni membaca sholawat untuk menghajar dukun-dukun santet menganut ilmu hitam itu. Alhasil, semua bisa dikalahkan oleh Ustadz Ujang Bustami dan mereka bisa beristighfar mengakui kesalahannya. Sebenarnya apa hikmah sholawat itu? Seperti yang dijelaskan Ustadz Abdus Somad, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat, wa malaikatahu, malaikat-malaikat berselawat, yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Allah berselawat, bahwa malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Perintah untuk mencintai Nabi dengan setulus-tulusnya, melebihi segala cinta kita kepada apapun, juga disebutkan dalam hadis berikut. La yu'minu abdun hatta akuna habba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Seorang hamba tidaklah beriman sampai aku lebih dicintainya daripada keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia. Cinta yang disebutkan dalam hadis tersebut bukanlah cinta yang telah menjadi karakteristik manusia sebagai makhluk pencinta, melainkan cinta yang diusahakan. Contoh dari cinta tabiati atau karakteristik ialah kecintaan manusia pada dirinya sendiri. Siapapun secara naluriah pasti akan mencintai diri sendiri. Demikianlah menurut Abu Sulaiman Al-Khattabi. Selanjutnya, Al-Khattabi mengatakan, cintamu kepadaku Muhammad SAW adalah palsu sampai dirimu sirna, tenggelam dalam ketaatanmu kepadaku, sampai engkau lebih mementingkan keridhaanku daripada kesenangan pribadimu, walaupun untuk itu kau harus mengorbankan nyawamu. Tanda-tanda cinta ini bisa kita ketahui dari ekspresi lahiriah, karena cinta adalah pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya mengulang ke langit. Kemudian buahnya akan tampak dalam hati, lisan dan anggota tubuh. Oleh karenanya, perasaan cinta pasti dapat terbaca dari perilaku seseorang. Perilaku berupa indikator sebagaimana asap yang menunjukkan keberadaan api. Ada asap pasti ada api. Pengakuan cinta seseorang bisa dibenarkan ketika perilakunya selalu sama dengan perilaku sang kekasih. Sebab cinta adalah mengikuti segala perilaku sang kekasih. Semoga dengan selalu bersolawat, kelak di akhirat kita akan dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat Allah maknanya Allah ridha kepada Muhammad SAW. Malaikat berselawat maknanya malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad SAW. Orang beriman berselawat apa maknanya? Orang beriman berdoa kepada Allah supaya senantiasa mencurahkan ridha dan rahmat kepada Muhammad SAW. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini. All we talk about is checks.